Assalamualaikum Pak Ruki. Waalaikumsalam. Gimana Pak Ruki? Ada Alhamdulillah. yang bisa saya bantu? Iya Pak Seth. Jadi begini Pak, dari video yang sebelumnya Bapak Asep pada saya, Ya. itu saya telah melihat kalau tapi ada beberapa bagian yang saya kurang paham. Oh, Sehingga saya ada sedikit lebih dalam pemahaman video tersebut. Bagaimana kalau misalnya saya meminta Pak Asep untuk menjelaskan kembali untuk poin-poin video yang saya pahami, supaya saya lebih memahaminya, supaya lebih tuntas dalam pembelajarannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ruki. Ini ya, nanti saya jelaskan lagi tentang materi yang tadi Pak Ruki tonton di video yang saya tunjukkan. Ya. Tadi itu video tadi itu menjelaskan tentang pembelajaran interaktif Pak Ruki. Nah, pembelajaran interaktif itu adalah suatu konsep pembelajaran yang intinya itu akan berinteraksi antara guru, antara siswa, dan bahan pelajaran. Konsep ini biasanya menggunakan teknologi dan metode pembelajaran yang bisa memungkinkan siswa terlibat secara aktif. Nah, intinya supaya siswa itu belajarnya lebih aktif lagi, lebih berinteraksi dengan guru di kelasnya itu. Nah, itu seperti itu. Itu adalah pembelajaran interaktif itu ya, intinya penggunaan teknologi untuk metode-metode pembelajaran yang ada di kelas. Berarti itu benar Pak Asep, saya sering bertemu dari situ tujuannya supaya siswa tersebut lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Iya, betul. Pembelajaran pada siswa. Iya. Nah, itu jadi sekarang kan sudah digitalisasi pembelajaran. Sekarang zamannya semua zaman digital, jadi itu kita dari pembelajaran interaktif itu ya sedikit banyaknya harus menggunakan teknologi. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran interaktif itu ya diantaranya ya untuk kita ini kita sebagai ASN itu ya tujuannya itu banyak sekali. Yang pertama itu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita. Nah, jadi selain bisa diterapkan ke anak, kita juga akan lebih pengetahuannya akan lebih meningkat lagi, menambah keterampilannya juga. Selain itu juga dapat meningkatkan problem solving, apa masalah yang ada di kelas itu akan bisa terselesaikan dengan berbagai macam teknologi yang kita terapkan. Terus bisa juga meningkatkan kualitas kerja kita. Nah, kerja kita akan lebih berkualitas lagi dengan memakai teknologi yang ada sekarang ini. Ya. Nah, jadi dengan pembelajaran interaktif ini, segala macam teknologi yang ada itu bisa kita manfaatkan. Jadi supaya kualitas kerja kita kan semakin meningkat dan juga bisa efektif dan efisien. Nah, jadi tidak membuang-buang waktu, membuang tenaga. Dengan adanya teknologi kita tinggal mencari aja metode ini, teknologinya apa. Jadi kualitas kerja kita akan semakin meningkat lagi. Memang saya sepakat Pak Asep dengan itu tersebut. Jadi akhirnya pada tujuan pembelajaran itu sangat lebih cepat tercapai. Iya, para siswa ya. Nah, selain itu juga tujuannya adalah untuk meningkatkan interaksi sosial. Interaksi sosial itu ya antara guru dengan guru itu akan nanti bisa berkolaborasi dengan teknologi yang kita dapatkan, kita miliki. Nah, bisa mencapai tujuannya sama, berkolaborasi dengan misalkan dari guru sekolah kita dengan sekolah lain. Nah, itu jadi interaksi sosialnya akan semakin terjaga. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan kerja. Nah, siswa bisa pembelajaran bisa tercapai itu merupakan kepuasan bagi kita sebagai pengajar. Ya, yaitu dengan siswa itu menjadi lebih senang dengan pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, yaitu
siswa itu kebanyakan merasa senang itu apabila ada pengetahuan yang baru. Nah, kita sebagai guru, sebagai pengajar, dengan adanya teknologi interaktif ini, jadi teknologi yang kita punya diterapkan ke anak, diajarkan ke anak sebagai metode pembelajaran itu menjadi supaya anak itu lebih senang lagi. Nah, jadi kita kan puas sekali itu, berarti tercapai itu juga. Jadi dengan kata lain, metode pembelajaran yang kita gunakan juga itu mampu meningkatkan daya tarik dari pembelajaran. Iya. Nah, adapun pembelajaran interaktif ini intinya anak itu memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan lagi dan lebih menarik lagi. Nah, apa saja coba teknologi yang bisa kita terapkan untuk di sekolah kita, untuk mengajar kita, metode apa saja? Di antaranya yaitu ini, metode multimedia. Menggunakan metode multimedia. Multimedia itu adalah teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Contohnya menggunakan gambar, video, audio. Nah, bagi kita sebagai guru biasanya kita menggunakan PowerPoint. Gitu. Nah, Pak Yuki ngajar di sekolah itu sebagai guru penjas atau guru olahraga, bisa kita terapkan di sini menggunakan multimedia, menggunakan teknologi yang ada. Contohnya menggunakan video. Nah, kita bisa download itu video dari mana. Nah, itu biasanya kalau menggunakan video, kalau nggak salah mungkin senam ya. Nah, itu senam bisa menggunakan multimedia itu, menggunakan video. Audionya bisa pakai tape recorder seperti itu. Nah, itu ya. Jadi yang pertama banyak sekali lah. Kalau di guru kelas itu menggunakan multimedianya yang seperti video, nanti akan PowerPoint. PowerPoint itu contohnya ya menggunakan PowerPoint nanti ada infocus seperti itu. Nah, itu ke anak itu besar sekali tuh pengaruhnya, besar sekali. Jadi anak itu kalau melihat teknologi video ataupun gambar-gambar itu antusiasnya kan lebih ini lagi. Mereka masih belum itu, belum paham. Jadi kita melihat penyampaian pembelajaran dengan menggunakan metode multimedia, rasa tertarik. Iya, nah iya seperti itu. Yaitu pertama multimedia. Yang kedua adalah interaktif whiteboard. Nah, ini yang paling canggih menurut saya, karena apa? Biasanya interaktif whiteboard itu menggunakan papan tulis digital. Kalau di kita itu masih belum ada ya, karena kita masih menggunakan whiteboard tulisan biasa. Kalau seperti ini papan tulis digital itu biasanya seperti TV Smart. Nah, touchscreen itu nanti touchscreen TV Smart. Nah, di situ kalau menggunakan seperti itu ya bisa dipastikan anak akan lebih antusias lagi, lebih aktif lagi gitu. Malah bisa dipastikan si anak itu, si siswa itu disuruh kita udah pulang, nggak mau ya, karena lebih enak dia menggunakan touchscreen sebagai medianya. Anak bisa nulis sendiri di touchscreen itu, di TV Smart seperti itu. Nah, itu adalah interaktif dari whiteboard. Yang selanjutnya adalah collaborative learning. Collaborative learning itu adalah kalau siswa itu ada kerja kelompok, nah itu kita bisa gunakan teknologi apa? Kalau kerja kelompok, nah, teknologinya adalah multimedianya adalah media sosial. Kita gunakan yang media sosial seperti bikin grup sekolah, di kelas itu bikin grup sekolahnya sosial medianya di WhatsApp, di Facebook, di Twitter. Nah, itu nanti tugas-tugas yang kita sampaikan di aplikasi itu ya tinggal klik aja. Nah, anak nanti kerja kelompoknya ya di situ.
kumpul. Nah, iya. Apa belajar banyak masa. Iya. Ya, itu adalah kolaboratif learning-nya. Ya, teknologi lagi ada lagi. Kalau misalkan permainan-permainan pada itu. Nah, ya biasanya kan kalau pelajaran olahraga kan banyak sekali permainan. Nah, kalau di kelas ada juga kita permainan. Nah, permainan dalam teknologi digital ini biasanya memakainya permainan quizzes. Nah, itu quizzes itu ada aplikasinya yang sekarang sudah ngetren. Sekarang lagi ngetren ya quizzes. Kemarin ada Canva. Itu adalah aplikasi-aplikasi untuk menunjang kita belajar dengan siswa supaya lebih aktif lagi. Nah, kalau pakai quizzes itu biasanya nanti hubungannya dengan gadget. Nah, kita dengan gadget dengan anak, nah, kita akan bermain di situ. Nah, itu akan lebih menarik lagi. Nah, itu mungkin pada pembelajaran yang memerlukan teknologi. Nah, dari pembelajaran interaktif seperti itu banyak sekali keuntungannya. Ya. Apalagi untuk siswa, untuk kita, dan contohnya adalah meningkatkan motivasi siswa. Ya, iya. Jadi siswa itu akan lebih termotivasi lagi dalam belajarnya, lebih tertarik lagi, lebih semangat lagi untuk belajarnya. Terus siswa itu bisa berpartisipasi, meningkatkan partisipasinya, yaitu siswa itu kelibatan lebih aktif. Kalau misalkan seperti tadi kerja kelompok, dia akan lebih aktif lagi, apalagi nanti di kerja kelompoknya ada di WhatsApp, di grup WhatsApp, wah dia akan lebih aktif. Nah, keuntungan yang lainnya bisa meningkatkan keterampilan kognitifnya. Nah, kognitifnya itu berpikirnya akan lebih cepat. Biasanya kan kita kalau ngajar, kalau zaman dulu ngajar ya antara kita yang capek ngomong gini. Nah, sekarang kan setelah ada pembelajaran berteknologi, malah kita yang tidak diem aja, anak yang lebih aktif. Apa yang mereka inginkan ada semua. Masih sebelumnya pembelajaran itu masih terfokus pada guru pasti iya, dengan adanya media ini pembelajaran mulai terfokus ke siswa. Dulu sekarang sih mungkin sudah menjadi fasilitator. Iya betul. Iya seperti itu. Ditambah lagi dengan sekarang teknologinya lebih canggih lagi, lebih banyak lagi. Seperti tadi model kritis, Canva itu akan lebih menarik lagi buat pembelajaran anak. Ya, itu mungkin Pak Rifki tentang pembelajaran interaktif yang tadi Pak Rifki dari awal itu saya kasih video dan sekarang mungkin penjelasannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan Pak Rifki sekarang lebih mantap lagi, lebih ini lagi dalam materi yang tadi saya sampaikan. Iya, sebelumnya saya terima kasih Mas dari beberapa hal yang tadi sebelumnya saya sudah video Mas kurang memahami penjelasan yang Mas saya sampaikan. Sekarang saya lebih memahami Mas seperti tadi interaktif whiteboard, kemudian yang game tadi itu yang learning itu seperti apa saya masih kurang memahami, tapi dengan penjelasan yang tadi saya sampaikan, alhamdulillah saya lebih jelas saya dan Surok itu menjadi bekal tambahan untuk saya ketika mengajar nanti di lapangan. Itu jadi lebih bervariatif Pak nantinya. Terima kasih sangat pengaruh Pak penjelasan tadi Pak. Dan Surok ke depan saya akan mencoba mengaplikasikan apa yang dari Pak sampaikan dari video yang Pak buat. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama.